Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Kamila Dewi dari kelas 03 PIEP 001, mahasiswi Prodi Pendidikan Ekonomi S1 Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai model pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam dan soal. Video ini disusun untuk menyelesaikan mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan bimbingan Ibu Chandra Abdillah. Sebelum ke materi inti, masih ada yang ingat materi sebelumnya? Iya, benar. Materi sebelumnya menyampaikan mengenai strategi pembelajaran. Masih ada yang ingat apa itu strategi pembelajaran? Ya, benar sekali. Strategi pembelajaran itu adalah cara yang dipilih untuk menyampaikan pelajaran dalam pembelajaran tertentu, meliputi lingkungan, ruang lingkup, dan urutan kegiatan yang akan memberikan pengalaman kepada siswa. Baik teman-teman, langsung saja kita ke materi inti, yaitu mengenai model pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam dan soal. Salah satu model pembelajaran adalah model pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam dan soal. Model pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam dan soal dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih pengetahuan dan keterampilan mereka. Siswa ini diajak untuk membuat pertanyaan sendiri, sehingga akan lebih terdorong untuk belajar dan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh teman sekelasnya. Baik teman-teman, selanjutnya ada langkah-langkah dari model pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam dan soal. Yang pertama, guru menyampaikan materi pelajaran. Yang kedua, guru membagi ke dalam kelompok yang heterogen. Yang ketiga, guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan dan membagi materi untuk masing-masing kelompok. Yang keempat, peserta didik ditugaskan untuk membuat beberapa pertanyaan dan membuat yel-yel yang akan dikirimkan kepada kelompok lain. Dalam hal ini, guru bisa mengawasi siswa dalam membuat soal. Kemudian, masing-masing kelompok mengirim 1 atau 2 utusan untuk menyampaikan salam dan soal dari kelompoknya. Yang keenam, setiap kelompok mengerjakan soal dari kelompok lain. Yang ketujuh, setelah selesai, masing-masing kelompok mengirimkan 1 perwakilan untuk maju ke depan kelas untuk menyampaikan jawaban masing-masing dari kelompoknya dan dicocokkan dengan jawaban yang telah memberi soal tersebut. Dalam hal ini, guru dapat memberikan bimbingan serta kemampuan dalam pemantapan materi tersebut. Yang kedelapan, jika jawaban tersebut benar, maka kelompok tersebut akan mendapatkan 1 poin. Kelompok dengan nilai tertinggi akan mendapatkan reward. Selanjutnya, ada tujuan dari model kooperatif tipe berkirim salam dan soal, yaitu untuk meningkatkan kreativitas dari masing-masing kelompok. Selain itu, dengan adanya model pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam soal ini dapat menghidupkan suasana kelas menjadi suasana yang menyenangkan, santai, dan tentunya tidak membosankan. Berikutnya ada manfaat dari pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam dan soal, yaitu untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa sehingga siswa akan bersemangat dan termotivasi untuk belajar, serta penguasaan materi pun akan lebih baik dan pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam dan soal. Untuk kelebihannya, yang pertama, peserta didik lebih aktif, efektif, dan kreatif. Yang kedua, adanya interaksi sosial antara peserta didik dengan guru. Yang ketiga, peserta didik dapat menghargai pendapat dari kelompok lain.
Selanjutnya, ada kekurangan dari model pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam dan soal. Yang pertama, hanya ada beberapa peserta didik yang aktif. Yang kedua, model pembelajaran ini cocok untuk menjelang tes. Yang ketiga, model pembelajaran ini cocok untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menghadapi ujian akhir semester. Dan yang keempat, dapat menyebabkan kegaduhan karena berbeda pendapat. Baik teman-teman, setelah saya menjelaskan mengenai model pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam dan soal, selanjutnya untuk mengecek pemahaman kalian, cobalah jawab pertanyaan di bawah ini. Jawaban kalian jangan lupa kirim di kolom komentar. Terima kasih. Soal berikutnya yaitu jelaskan langkah-langkah dari model pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam dan soal. Silahkan untuk kalian bisa berkomentar di bawah. Dan soal yang terakhir yaitu uraikanlah kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam dan soal. Silahkan untuk teman-teman bisa menjawab soal 1 sampai soal ketiga di kolom komentar. Terima kasih. Baik, saya cukupkan materi pada hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa model pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam dan soal memberi kesempatan terhadap siswa untuk melatih keterampilan dan kemampuan mereka. Pada dasarnya, siswa dibentuk dalam beberapa kelompok yang heterogen. Setiap kelompok ditugaskan untuk menciptakan salam dan soal yang akan dikirimkan kepada kelompok lain. Proses pembelajaran ini akan menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga akan termotivasi dan bersemangat dalam belajar. Baik, saya tutup materi pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengingat kembali pemahaman Anda, saya ingin memberikan sedikit rangkuman materi mengenai model berkirim salam dan soal. Yang pertama, menurut Sukamto Dekam Trianto menyatakan model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Selanjutnya, Adali dalam Isjoni mengemukakan bahwa model pembelajaran kooperatif dengan istilah pembelajaran gotong royong yaitu sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama. Selanjutnya, menurut Isjoni mengemukakan pendapat sebagai berikut. Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada siswa, terutama untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan oleh guru dalam mengaktifkan siswa yang tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, siswa yang agresif dan tidak peduli pada yang lain. Selanjutnya, menurut Johnson dan Johnson dalam Trianto menyatakan tujuan pokok belajar kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa untuk peningkatan prestasi akademik dan pemahaman baik secara individu maupun secara kelompok. Jadi keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe berkirim salam dan soal dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Peningkatan minat dan hasil belajar disebabkan karena dengan menerapkan model pembelajaran, siswa dituntut untuk membuat soal atau pertanyaan dan jawaban mengenai materi pembelajaran yang dirasa kurang dipahami. Kondisi ini akan berdampak positif bagi siswa, yaitu siswa termotivasi untuk membaca dan menggali pengetahuan dari berbagai sumber belajar. Siswa lebih berani mengungkapkan pendapatnya dan siswa akan lebih memahami materi pelajaran, khususnya untuk materi yang belum dipahami. Model pembelajaran ini mewajibkan setiap
kelompok untuk membuat salam berupa yel-yel yang dapat meningkatkan minat siswa. Hal ini karena dengan adanya yel-yel, suasana pembelajaran akan lebih menarik dan menyenangkan, sehingga siswa tidak bosan, mengantuk, dan dapat meningkatkan partisipasi siswa. Model pembelajaran ini dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan minat siswa. Adanya minat siswa pada pembelajaran ini akan diwujudkan dengan usaha dan partisipasi siswa yang akan berdampak positif untuk meningkatkan hasil belajar siswa.